Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang tayang pada tanggal 14 Desember 2023 kemarin. Yang sejak trailernya tayang saja sudah membuat kita merinding melihatnya. Bagaimana tidak, film ini terlihat sadis dengan adegan yang membuat mata kita miris melihatnya. Film yang akan saya review yaitu film Siksa Neraka, yang merupakan film adaptasi dari komik jadul yang berjudul Siksa Neraka karya M.B. Rahimsyah. Komik tersebut populer pada tahun 90-an yang juga menyuguhkan gambaran tentang siksaan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa di dunia. Film ini digarap oleh Anggi Umbara dengan naskah yang ditulis oleh Lele Laila dan M.B. Rahimsyah. Film Siksa Neraka ini menceritakan tentang kehidupan keluarga yang religius dan harmonis yang terdiri dari ayah yang diperankan oleh Aryo Wahab, ibu yang diperankan oleh Asri Nurdin, serta anak-anak mereka. Yang pertama ada Saleh yang diperankan oleh Rizky Paharel, yang kedua ada Pajar yang diperankan oleh Kesha Alparo, yang ketiga ada Tias yang diperankan oleh Ratu Sophia, dan yang terakhir ada Ajijah yang diperankan oleh Naila Purnama. Sang ayah merupakan seorang ustadz muda terpandang di desanya yang telah dengan tekun mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada keempat anaknya, termasuk cerita tentang surga dan neraka, sehingga sudah tidak asing bagi mereka atas pertanggungjawaban perbuatan mereka di akhirat nanti. Seiring berjalannya waktu, keempat anak Ustadz Syakir beranjak dewasa. Si anak sulung yang bernama Saleh saat ini sedang berkuliah di kota. Karena dia adalah anak pertama, dialah yang menjadi panutan bagi adik-adiknya. Saat pulang ke rumah, Saleh sering membawakan hadiah untuk orang tua serta ketiga adiknya. Sementara Pajar sebagai anak kedua dikenal sebagai remaja yang alim oleh kedua orang tuanya, yang katanya ia ingin mengikuti jejak kakaknya untuk berkuliah di kota. Sementara Tias sebagai anak ketiga terlihat sebagai anak yang jujur dan rajin beribadah. Namun dia memiliki kelemahan dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Sementara si bungsu Ajijah merupakan anak yang manja dan memiliki hobi bernyanyi. Singkat cerita, pada suatu malam si bungsu Ajijah bercerita kepada kakaknya Saleh bahwa dia masuk final lomba bernyanyi di desa seberang. Tetapi ia sedih karena ayahnya pasti tidak akan memberikan dia izin untuk ikut lomba bernyanyi itu. Karena menurut ayahnya itu tidak ada manfaatnya dan tidak baik jika seorang perempuan menjadi tontonan banyak orang. Karena ingin membuat adiknya senang, akhirnya Saleh memenuhi keinginan adik bungsunya untuk menghadiri acara lomba bernyanyi tersebut secara diam-diam. Yang kebetulan pada malam itu kedua orang tua mereka sedang keluar rumah. Akhirnya ketika orang tuanya sudah keluar rumah, Ajijah meminta kepada kedua orang kakaknya lagi untuk ikut menghantarkannya mengikuti lomba tersebut. Pajar setuju dengan permintaan adiknya, sedangkan Tias sempat menolak karena lusa dia ujian, jadi harusnya malam itu dia belajar. Tetapi si bungsu Ajijah terus merengek agar kakaknya ikut juga untuk mengantarkannya ke lomba tersebut. Karena jika satu orang tidak ikut, berarti semua tidak akan berangkat juga. Akhirnya setelah dibujuk dan tak tega melihat adiknya merengek, Tias pun mengiyakan ajakan adiknya itu. Akhirnya keempatnya melakukan perjalanan ke desa sebelah malam itu juga tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang mana malam itu sedang hujan deras. Karena waktunya sudah mepet, akhirnya Saleh mengajak ketiga adiknya untuk memotong jalan dengan menyeberangi sungai. Hingga akhirnya kejadian pun menimpa mereka. Saat hendak menyeberangi sungai yang alirannya sedang deras, keempatnya terseret arus sungai dan hanyut. Tanpa disadari, mereka semua sudah terbangun di alam lain, yaitu neraka. Di neraka, kakak beradik itu juga saling mencari satu sama lain sambil menghadapi serangkaian siksa neraka yang semakin keji atas dosa-dosa yang mereka sembunyikan selama ini. Hanya tersisa Tias saja yang tidak mendapatkan siksaan, karena semasa hidupnya Tias adalah anak yang baik hati dan rajin beribadah. Ia hanya menyaksikan ketiga saudaranya itu sedang disiksa sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia. Sementara itu, pencarian keempat anak yang hilang terus dilakukan untuk menemukan mereka hidup atau mati. Sembari pencarian dilakukan, satu persatu rahasia mereka terungkap, dan membuat kedua orang tua mereka mempertanyakan apa tugasnya sebagai orang tua.
Menurut saya sih film ini lumayan lemah ya teman-teman. Jadi saya agak kurang suka sih sama premis penghantar cerita di awal-awal film. Cuma film ini sangat terbantu dengan CGI efeknya yang mengerikan, yang menggambarkan bagaimana sih siksa neraka itu, bagaimana sih orang-orang akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka semasa hidup. Yang katanya CGI mengeluarkan budget yang sangat besar dan tidak sedikit untuk film ini. Saya appreciate sih sama pembuatan film siksa neraka ini. Cuma ya menurut saya ceritanya agak sedikit cringe di awal. Kan sebetulnya tujuan dari film ini tuh ialah untuk menampilkan apa sih yang terjadi sesudah kematian dalam mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang jadi pengingat kita semua ya. Sehingga film ini tuh baru seru ketika di pertengahan film sampai ke ending. Nah, untuk menuju ke penyiksaan neraka kan pastinya keempat tokoh utama tadi harus meninggal terlebih dahulu ya, agar bisa diperlihatkan nih bagaimana sih mereka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa mereka di neraka. Nah, cerita menuju ke ending dan inti dari film ini agak sedikit lemah dan tidak dieksekusi dengan baik. Ceritanya tuh seperti tidak jelas di awal-awal dan sedikit membosankan menurut saya. Akting pemainnya pun seperti tidak ada chemistry antara satu dengan yang lainnya. Terkesan di awal-awal itu benar-benar seperti konflik sinetron, bahkan kecelakaan yang menyebabkan mereka meninggal dan koma itu berasa seperti guling-guling aja gitu di sungai. Kayak, kok bisa sih guling-guling? Padahal terlihat di filmnya sungai itu sungai cetek ya teman-teman. Tapi seolah-olah mereka sedang tenggelam. Jadi menurut saya sih kurang realistis aja ya teman-teman. Tapi kebantu banget sih sama ending yang memperlihatkan betapa dahsyatnya dan mengerikannya siksa neraka atas apa yang kita perbuat selama di dunia. Audio Jungle.